Minasan konnichiwa, Jinsai Base no Bishia desu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang harus kita perhatikan ketika mencari lowongan kerja. Ketika kita mencari lowongan kerja, kita harus lihat deskripsi lowongan kerjanya yang menggambarkan kondisi kerja dan garis besar prosedur perekrutan. Ternyata ada banyak orang asing di Jepang yang tidak teliti ketika melamar atau menerima tawaran kerja. Oleh karena itu, terkadang pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi, kita harus teliti membaca deskripsi lowongan kerja ya teman-teman. Oke deh, yuk kita langsung aja bahas mengenai deskripsi umum pada lowongan kerja di Jepang. Yang pertama, yaitu jenis pekerjaan. Misalnya, pekerjaan di bidang IT. Apakah yang dicari itu programmer? Web developer? Harus diteliti ya. Yang kedua, yaitu periode kerja. Di sini dijelaskan mengenai tipe kontrak dan lamanya kerja. Contoh, pegawai tetap, pegawai kontrak, paruh waktu, outsourcing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu persyaratan skill. Misalnya, bidang teknik mesin. Apakah harus bisa membaca gambar kerja, memiliki SIM forklift, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai gaji dan berbagai macam tunjangan. Misalnya, gaji yang tertulis di kolom deskripsi adalah 250.000 yen per bulan, atau bisa lebih dari 250.000 yen per bulan. Nah, biasanya yang tertulis di situ adalah gaji kotornya, belum dipotong pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Terkadang ada berbagai macam tunjangan, contoh tunjangan keluarga, tunjangan rumah, dan lain-lain, tergantung setiap perusahaan. Yang kelima, yaitu jam kerja dan lembur. Harus diperhatikan ini, dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya, aturan lembur, dan lain-lain. Terkadang ada perusahaan yang sudah memasukkan gaji lembur ke dalam gaji pokok, sehingga ketika kita lembur, seakan-akan kita tidak menerima gaji lembur. Tapi ada tambahan gaji lembur apabila kita sudah melebihi jam lembur yang sudah include dalam gaji pokok. Yang keenam yaitu mengenai libur dan cuti. Di sini dijelaskan mengenai jumlah libur di dalam 1 tahun, cuti berbayar, peraturan untuk libur, dan lain sebagainya. Apakah mengikuti kalender nasional Jepang, sistem shift, atau bisa memilih hari libur 2 hari biasanya di dalam 1 minggu, tergantung perusahaan. Yang ketujuh yaitu mengenai asuransi, tunjangan, pensiun, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan mengenai keikutsertaan di dalam asuransi sosial, misalnya asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kompensasi kerja, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang ke-8, yaitu mengenai informasi perusahaan, misalnya jumlah karyawan di dalam perusahaan tersebut, konten bisnis, dan lain sebagainya. Oke deh, sekian dulu untuk informasi di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh banget tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman atau kenalan kalian yang sedang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.